Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rahman Novanda absen 21, Rizky Adini Nur Itmar absen 22, Rofiki Muqtadur Rahman absen 23, Tania Paramita absen 24, dan terakhir ada Wahid Hasim absen 25. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mesin drilling. Selanjutnya, untuk poin-poin yang akan kami bahas pada presentasi berikut, yang pertama ada pengertian dan fungsi mesin drilling, yang ketiga ada flowchart, yang keempat ada komponen yang digunakan, yang kelima ada gambar rangkaian, yang keenam ada cara kerja rangkaian, dan yang terakhir ada state diagram. Next. Untuk pengertian dan fungsi mesin drilling. Mesin drilling atau bor merupakan sebuah alat atau perkakas yang digunakan untuk melubangi suatu benda. Fungsi utama dari mesin bor adalah untuk melubangi benda kerja dengan ukuran-ukuran tertentu. Pada umumnya, cara kerja mesin bor adalah dengan cara memutar mata pisau dengan kecepatan tertentu dan ditekan ke suatu benda kerja. Next. Desain mekanik. Untuk desain mekanik dari mesin drill sendiri dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Kemudian ini adalah penjelasan flowchart. Nah, yang pertama itu ada terminator yang tulisannya start atau mulai. Kemudian tombol power ditekan. Kemudian yang ketiga itu adalah silinder kerja ganda penahan akan berjalan. Dengan ditekannya, ya karena ditekan tadi. Kemudian melakukan pengecekan atau decision, karena di sini ada decision. Apabila bor berjalan, maka mesin akan melakukan pengeboran selama 5 detik. Apabila tidak, maka akan kembali menggerakkan silinder kerja ganda penahan saat terus-menerus. Kemudian, setelah rentang waktu 5 detik, maka kedua silinder akan bergerak mundur atau retract. Kemudian, yang terakhir, melakukan pengecekan atau decision lagi, apakah tombol power ditekan atau tidak. Apabila iya, maka mesin akan mati dan proses pengeboran akan selesai. Apabila tidak, maka mesin akan kembali ke proses ketika silinder kerja ganda penahan berjalan kembali. Begitu saja dari saya. Komponen yang digunakan. Fungsi dari setiap komponen yang digunakan yang pertama ada compressed air supply, berfungsi untuk menyuplai udara dari luar masuk ke dalam rangkaian pneumatik. Setelah itu ada katup kontrol arah 5/2, merupakan bagian yang berfungsi untuk mengontrol aliran sinyal udara dengan menghasilkan, membatalkan, atau mengarahkan sinyal. 5/2 berarti terdapat 5 port dan 2 posisi pada katup kontrol arah yang digunakan. Pada rangkaian mesin drilling ini digunakan 2 buah katup kontrol arah tersebut. Setelah itu ada double acting cylinder yang merupakan alat yang digunakan sebagai aktuator. Setelah itu ada power supply 24 volt dan ground, ada relay merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari 2 bagian utama, yakni coil dan switch. Ada relay with switch on delay, berfungsi untuk mengatur tunda waktu on jika kontaktor bekerja. Ada push button, berfungsi untuk mengontrol on-off dari suatu rangkaian. Ada solenoid valve, yaitu katup yang digerakkan oleh energi listrik melalui solenoid. Mempunyai kumparan sebagai penggeraknya yang berfungsi untuk menggerakkan piston yang dapat digerakkan oleh arus AC maupun DC. Yang terakhir ada one-way flow control valve, berfungsi untuk mengatur besar kecilnya aliran udara yang masuk ke silinder double acting. Next.
Kemudian di sini ada gambaran kayanya. Yang pertama ada KKA 5/2 penahan yang terhubung dengan silinder. Di sini ada flow kontrolnya, aliran besar bentuknya masuk di silinder penahan. Kemudian ada KKA 5/2 mesin drilling yang terhubung dengan silinder mesin drilling. Pada rangkaian elektropneumatiknya pertama ada dua relay, yaitu relay K1 dan K2, kemudian ada relay dengan delay 5 detik untuk mengatur delay pada mesin drilling. Kemudian ada silinder K1 sampai K4 untuk menggerakkan solenoid pada KKA 5/2. Yaitu cara kerja. Selanjutnya, untuk cara kerja rangkaian mesin drilling ini adalah apabila tombol power ditekan, maka akan mengaktifkan coil pada K1 yang semula berada pada posisi normally open menjadi normally close, dan akan mengaktifkan solenoid S3. Saat solenoid S3 aktif, maka akan menggeser katup kontrol arah 5/2 dan udara dari kompresor akan mengalir menuju port 1 ke port 4, sehingga silinder penahan akan bergerak secara extend. Apabila silinder penahan telah bergerak maksimum, maka coil K2 akan aktif sehingga K2 yang semula berada pada posisi normally open menjadi normally close dan akan mengaktifkan solenoid S1 sehingga udara dari kompresor akan mengalir ke katup kontrol arah mesin drilling dari port 1 ke port 4 sehingga mesin drilling akan bergerak secara extend dan melakukan proses pengeboran dengan rentang waktu 5 detik. Dan silinder akan kembali retract setelah waktu 5 detik. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada simulasi berikut. Kemudian state diagram pada rangkaian tersebut. Yang pertama yaitu mesin silinder penahan akan extend secara perlahan sampai dengan extend maksimal. Sampai maksimal, kemudian dan maksimal silinder drilling akan bergerak extend. Kemudian saat mesin drilling sudah bergerak extend maksimal pada posisi maksimal, akan mengaktifkan relay T1 untuk menghitung delaynya yaitu 5 detik dan menghitung selama 5 detik. Apabila sudah 5 detik, maka mesin drilling dan penahannya akan bergerak extend langsung, dan begitu seterusnya sampai powernya ditekan kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.